Baik, kita lanjutkan untuk bagian yang kedua, yaitu materi tentang pengecekan kevalidan argumen. Jadi, di sini saya ambilkan dari definisi dari buku Moras yang kalau diterjemahkan bunyinya seperti ini. Suatu formula itu dikatakan valid jika dan hanya jika formula tersebut berupa tautologi. Jadi ini basic sekali, definisi yang sangat mendasar bahwa formula itu dikatakan valid kalau dia berupa tautologi. Nah, masih ingat ya tautologi itu apa? Tautologi itu kan pernyataan yang nilainya selalu benar. Jadi kalau Anda dulu pakai tabel kebenaran kan hasil akhirnya kalau tautologi itu hasilnya kan benar semua. Jadi secara umum definisinya adalah kalau kita punya formula atau punya kalimat yang dikatakan valid itu adalah ketika dia berupa suatu tautologi. Terus kemudian biasanya argumen itu yang di dalam logika itu dituliskan dalam bentuk fakta-fakta. Jadi fakta-fakta apa yang ada, kemudian fakta-fakta ini akan dikumpulkan untuk mengarahkan kita membuat suatu kesimpulan. Jadi fakta-fakta kan dikumpulkan kemudian baru dibuat kesimpulan. Misal dalam sebuah persidangan misalkan ada seseorang yang diduga atau menjadi tersangka kasus kasus pencurian sepeda motor misalkan. Nah, untuk menetapkan kesimpulan hukumannya maka harus didukung oleh fakta-fakta. Nah, faktanya apa saja? Itu yang biasanya kita kumpulkan. Dalam matematika sendiri kita menyebut fakta-fakta ini sebagai premis atau kita simbolkan P besar nanti. Jadi kita mungkin punya beberapa premis yang nanti akan kita gunakan untuk mengambil suatu kesimpulan atau yang kita sebut sebagai konklusi ya, simbolnya adalah C. Jadi fakta-fakta kita kumpulkan baru kemudian membuat kesimpulan. Sekumpulan fakta-fakta disebut juga sekumpulan premis. Dikatakan sekumpulan karena memang banyaknya premis itu bisa lebih dari satu. Jadi premis itu bisa lebih dari satu, bisa banyak ya. Ya, kita bayangin kayak fakta-fakta di persidangan aja gitu ya. Anda ingat bahwa seseorang itu masih diduga, misalnya sebelum ditetapkan sebagai tersangka, kita harus cek dulu apakah memang ada bukti-bukti yang mengarahkan bahwa dia ini merupakan terduga atau apakah seseorang ini bisa dikatakan sebagai tersangka. Kalau ada cukup bukti atau ada cukup fakta yang bisa mengarahkan bahwa dia ini memang tersangka kasus pencurian motor, maka barulah kemudian dia ditetapkan sebagai tersangka. Setelah itu proses peradilan berjalan adalah kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian kita kumpulkan fakta-fakta tambahan yang akan digunakan untuk mengambil kesimpulan hukuman yang akan ditetapkan kepada beliau si tersangka ini, hukumannya apa dan berapa lama atau denda berapa banyak misalkan gitu. Jadi fakta yang dikumpulkan bisa banyak. Ini premis-premis. Nah, kita sebut sebagai premis. Jadi sebenarnya sama sistemnya ya. Nah, premis yang kita kumpulkan itu adalah suatu formula sehingga bisa memuat operator apa saja. Karena kita punya 4 operator dalam logika, maka itu semua akan bisa kita gunakan: konjungsi, disjungsi, implikasi maupun biimplikasi. Mereka adalah fakta atau premis-premis yang nanti akan kita gunakan untuk mengarahkan ke kesimpulan gitu ya. Nah, untuk membuktikan suatu argumen itu valid atau tidak, seperti yang di awal tadi saya jelaskan bahwa kita punya 2 metode. Ada pembuktian langsung, ada bukti yang tak langsung. Anda nanti akan sering sekali mendengar istilah ini, bukti langsung dan bukti tak langsung. Kalau bukti langsung itu bagaimana? Ya berarti kita berangkat dari semua premis yang ada gitu loh. Berangkat dari fakta. Semua fakta ini kita kumpulkan. Kemudian kita akan mengarahkan kepada konklusi atau kesimpulan. Nah, karena fakta-fakta ini semuanya itu dikumpulkan, maka kita hubungkan dengan operator konjungsi. Kenapa? Karena memang operatornya adalah dan. Kita kumpulkan jadi bukti ini dan 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 bukti ini atau dan fakta ini kita kumpulkan semua menggunakan operator dan. Barulah ini sekumpulan premis-premis ini akan membuat kita bisa menyimpulkan sesuatu. Jadi di sini menggunakan operator implikasi
bentuk ini akan sering sekali kita temui dalam bentuk teorema-teorema ke depan. Nanti di mata kuliah lain Anda akan banyak menemui argumen yang bentuknya implikasi seperti ini dan Anda diminta membuktikan. Ketika ketemu seperti itu, berarti Anda diminta untuk mengecek apakah memang dari premis-premis yang ada itu nanti bisa ditarik suatu kesimpulan seperti yang dituliskan di teoremanya gitu ya. Itu namanya bentuk bukti langsung. Yang kedua, dengan bukti tak langsung. Nah, bukti tak langsung ada dua. Bisa menggunakan kontraposisi, bisa menggunakan kontradiksi. Ingat, kontraposisi itu adalah ketika kita punya bentuk implikasi P maka Q, dia ini akan ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Nah, bentuk pengubahan ini dari P maka Q ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P itu yang kita sebut sebagai kontraposisi. Jadi dibalik dan ditukar tempat dan juga dinegasikan gitu. Nah, bukti dengan menggunakan kontraposisi ini, bukti tak langsung, bisa digunakan ketika kita tidak bisa menggunakan pembuktian secara langsung. Nah, ini. Jadi, kadangkala kita akan temui suatu teorema yang mana kalimat depannya premisnya pendek gitu. Kalau premisnya pendek, kadang kita tidak bisa membuat suatu argumen yang logis gitu, nggak bisa kita turunkan, nggak bisa kita sederhanakan gitu. Nah, kalau tidak bisa menggunakan bukti langsung, kita bisa menggunakan kontraposisi ini karena kadang-kadang tidak cukup ini fakta-fakta yang dikumpulkan di depan itu atau premis-premis yang dikumpulkan di depan itu cuma sedikit gitu. Sedangkan kesimpulan yang harus dicek agak panjang misalkan atau pendek ya nggak apa-apa. Nah, maka kita bisa menggunakan metode yang sebaliknya. Coba sih gitu, coba kita balik deh prosesnya gitu. Kan ada tuh bentuk yang ekuivalen. Antara ini dengan ini kan dia tidak merubah nilai, hanya mengubah bentuk saja. Oh, berarti kita coba kalau gitu berangkatnya dari si C-nya, dibalik prosesnya. Proses pembuktian. Jadi kalau ini proses bukti langsung itu ibaratnya berangkatnya dari kiri ke kanan. Berangkatnya dari premis menuju ke kesimpulan. Tapi ketika tidak bisa dilakukan proses seperti itu, coba kita balik prosesnya gitu. Jadi kesimpulannya di depan, tapi harus hati-hati, harus menggunakan negasi. Kenapa? Karena ini ekuivalen dengan si kontraposisi. Kalau cuma dibalik saja, nanti dia nggak ekuivalen. Ayo, masih ingat nggak? Kalau cuma dibalik saja, nggak pakai dinegasikan, itu inverse apa converse? Ayo, coba. Masih ingat nggak? Gitu. Nah, ini dia ekuivalennya dengan si kontraposisinya ini, berarti C-nya ini dibalik di depan tapi kasih negasi. Terus yang premis gimana? Sama, taruh belakang juga tapi tetap sama-sama dikasih negasi. Berarti kan ini atau ini menurut hukum De Morgan kan ini bisa masuk ya, masuk, tapi tandanya menggunakan setelah ini konjungsi berubah menjadi disjungsi gitu. Jadi boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Itu kalau metode kontraposisi. Jadi ketika tidak bisa dilakukan berangkat dari premis, ya kita coba cara lain, berangkat dari konklusi gitu. Tapi hati-hati pakai negasi ya ke kanan. Jadi setiap kali kita membuktikan itu berangkatnya dari kiri ke kanan gitu ya. Tinggal rutenya mau ikut rute mana. Rute bukti langsung atau rute bukti tak langsung kontraposisi. Ada juga satu metode lagi, bukti tak langsung dengan menggunakan kontradiksi. Jadi ibaratnya kontradiksi itu kita tabrakkan gitu loh. Jadi argumennya kita tabrakkan. Bagaimana kalau misalkan ada suatu argumen P ditabrakkan atau digabungkan dengan negasi P, berarti kan P dan negasi dari dirinya sendiri. Berarti kan jelas suatu kontraposisi. Ibaratnya Anda bisa mengibaratkan pakai kalimat biasa misalkan. Saya suka apel. Tetapi, kan konjungsi kan boleh dan boleh tetapi ya. Saya suka apel, tetapi saya tidak suka apel gitu. Nah, gimana tuh? Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, kamu suka apel nggak? Gitu. Terus dia jawabnya begini, saya suka apel, tapi saya tidak suka apel gitu. Gimana? Bingung kan? Apa yang disampaikan dia kan bertentangan, berlawanan. Nah, itu yang kita sebut sebagai kontradiksi gitu. Kontradiksi itu simbolnya 0, artinya pernyataannya bernilai salah. Nah, kalau bukti dengan menggunakan kontradiksi bagaimana? Nah, ini
Jadi kalimat yang depan ini kita tetap pasang, tetap berangkat dari premis-premis, tapi kesimpulannya kita ungsikan ke sebelah kiri. Kita tabrakkan, ibaratnya yang ini tadi, yang negasinya ini tadi. Negasi P. Nah, kita tabrakkan ke sini jadi negasinya. Mestinya ini nanti akan ketemu suatu kontradiksi atau ketemu suatu pertentangan gitu. Karena kalau bukti langsung kan semua premis ini mengakibatkan mengakibatkan si kesimpulan. Nah, sedangkan di bukti dengan kontradiksi ini, setelah premis kita tambahkan dengan kebalikan dari si kesimpulan, jelas pasti akan bertentangan kan. Nah, itu yang kita sebut sebagai kontradiksi. Jadi dari kiri ke kanan nanti kesimpulan akhirnya haruslah ketemu yang namanya suatu kontradiksi, ada pertentangan, ada nggak logis ini di sini. Nah, kayak gitu, itu namanya bukti dengan menggunakan kontradiksi. 3 metode ini harus Anda pahami dan Anda ingat terus, karena sepanjang nanti Anda berkuliah di matematik, Anda pasti akan ketemu dengan proses pembuktian dan metode ini harus dipegang gitu ya, rutenya seperti itu. Sedangkan teknik pengecekan kevalidannya ada 3 tadi yang saya ceritakan ya, normalisasi, kemudian tabel kebenaran, dan juga dengan menggunakan aturan inferensi. Untuk yang hari ini kita bahas normalisasi dulu ya. Yang pertama, kalau saya punya suatu argumen yang dalam bentuk kalimat, berarti step pertama yang dilakukan adalah mengubah ke bentuk simbolik. Jelas ya, proses ini mengubah dari kalimat ke bentuk simbolik sudah Anda lakukan sejak pertemuan kedua ya. Kemudian yang kedua, tentukan formula lengkap dari premis dan konklusi yang ada. Nah, ini tadi. Jadi ini tadi, membuat yang seperti ini. Dimisalkan dulu, kemudian dibuat formula lengkapnya kayak gini. Nah, yang sebelah kanan ini ya. Kemudian Anda bisa juga menentukan metode yang digunakan, mau pakai langsung atau tak langsung. Ini harusnya step 2, ini kebalik step 2 sama step 3. Enggak apa-apa sih sebenarnya, karena kadang begini, kalau memang di soal itu sudah ditetapkan metodenya apa atau sudah ada perintahnya, misalnya buktikan dengan menggunakan pembuktian langsung dengan teknik normalisasi misalkan. Nah, itu berarti sudah jelas tuh. Tapi kalau nggak ada perintahnya apa-apa, berarti bebas. Anda boleh memilih. Nah, Anda tinggal menentukan metode apa yang mau saya gunakan ya, langsung atau tak langsung gitu ya. Kalau tak langsung mau pakai kontradiksi apa kontraposisi ya, itu ditentukan sendiri ya. Kemudian yang keempat, kalau menggunakan proses normalisasi adalah kita sederhanakan sampai dia masuk ke bentuk normal yang paling sederhana gitu ya. Bu, misalkan tanya, Bu, tadi kan normal itu ada 2, disjungsi atau konjungsi. Kalau proses pengecekan kevalidan argumen gini tuh pakai normal yang mana? Normal disjungsi apa normal konjungsi? Bebas ya, Nak, boleh dipilih atau ikuti arus saja, mana yang ketemunya mana gitu aja. Udah, nanti akan mengarahkan kita sendiri ke normal disjungsi atau konjungsi, nanti akan mengarah sendiri gitu ya. Selanjutnya, periksa apakah dapat diperoleh hasil yang sama dengan kesimpulan atau tidak. Jadi sekali lagi kayak proses ini tadi ya, kita berangkat dari premis, nanti hasil akhirnya adalah kesimpulan. Itu kalau pembuktian langsung. Kalau di sini kita berangkat dari negasi C, kesimpulan, nanti akan diperoleh hasil negasi ini dan seterusnya. Kalau kontradiksi berarti kita akan menggunakan premis dan negasi dari kesimpulan, nanti ketemunya pasti kontradiksi atau nol gitu. Kalau memang hasilnya itu mengarah ke kesimpulan kayak ini, kalau kontraposisi nggak bisa ini kayaknya. Mengarah ke C, mengarah ke nol untuk yang bukti langsung. Untuk yang bukti langsung mendapat C, untuk yang bukti kontradiksi hasil akhirnya ternyata ketemu 0, berarti dia merupakan argumen yang valid. Kalau tidak, berarti dia tidak valid. Atau cara kedua adalah mengikutkan semua proses ini, jadi C-nya bukan hasil akhir tapi langsung diikutkan ke proses. Kemudian kalau memang nanti ketemunya adalah tautologi, maka disimpulkan argumennya adalah argumen yang valid gitu. Agak mengambang, pelan-pelan ya. Diulangi lagi sekali lagi, kalau agak kurang jelas diulangi sekali lagi. Untuk memudahkan saya sajikan contohnya ya. Oke, diperhatikan. Sekali lagi, contoh ini saya ambilkan dari bukunya Pak Muniri, barangkali ada yang punya boleh sambil dilihat ya. Misalkan diberikan argumen sebagai berikut. Fakta atau premisnya adalah jika ada kucing di dalam rumah, maka rumah tidak tenang.
sorry ini kurang komanya, harusnya di dalam rumah, koma, maka rumah tidak tenang. Premis kedua, kucing tidak ada di dalam rumah. Kesimpulannya, rumah pasti tenang. Nah, kita itu diminta mengecek apakah penarikan kesimpulan dari premis-premis ini, premis 1 dan premis 2, kemudian didapat kesimpulan rumah pasti tenang. Jadi serangkaian proses ini, proses penarikan dari premis sampai ke kesimpulan ini, apakah merupakan suatu argumen yang valid atau tidak gitu ya. Nah, di soal diminta untuk memeriksa. Jadi belum jelas ini valid atau tidaknya. Bisa valid, bisa tidak, karena soalnya periksa. Periksa kevalidan argumen di atas dengan menggunakan teknik normalisasi melalui metode pembuktian langsung maupun tak langsung. Sudah jelas perintahnya ya, karena sudah disuruh pakai normalisasi, metode langsung dan juga metode tak langsung. Nah, kalau di soal apa selalu begini Bu? Ya enggak, kadang bebas. Buat normalisasi dengan pembuktian langsung gitu, atau teknik normalisasi dengan kontradiksi, metode kontradiksi gitu misalkan. Cuman gitu aja perintahnya ya. Seperti itu. Ini saya paparkan semuanya supaya Anda bisa melihat perbedaan dari cara atau metode dari masing-masing ya, masing-masing metode ini gitu. Oke. Step yang pertama adalah mengubah ke bentuk simbolik, karena tadi soalnya dalam bentuk kalimat. Perhatikan, karena seperti biasa ya, kalau kita mengubah ke bentuk simbolik itu kita bongkar dulu ada berapa kalimat utama di sana, ada berapa klausa. Setiap klausa akan kita misalkan menjadi satu proposisi. Di sini ada kata ada kalimat, ada kucing dalam rumah. Rumah tidak tenang. Terus di sini kucing tidak dalam rumah pasti tenang. Berarti bisa kita lihat bahwa ada dua klausa utama, perihal kucing dan perihal rumah, kan gitu. Jadi P-nya saya misalkan kucing ada di dalam rumah, kemudian Q-nya rumah tidak tenang ya. Sekali lagi, yang namanya pemisalan itu tergantung masing-masing ya. Boleh Anda bikin pemisalan yang berbeda ya. Untuk yang Q, saya misalkan rumahnya tidak tenang. Anda boleh tuh nyoba setelah ini. Misalkan Q-nya rumah pasti tenang misalkan, berarti kan pasti nanti bentuk simboliknya berbeda. Nah, kesimpulannya gimana gitu, nanti boleh dicoba sendiri setelah ini ya. Oke, sekarang setelah sudah kita misalkan masing-masing proposisinya, akan kita ubah masing-masing premis ke dalam bentuk simbolik. Nah, jelas nomor 1, premis ke-1 bentuknya adalah P maka Q. Premis kedua, kucing tidak ada di dalam rumah, berarti negasi P. Sedangkan kesimpulannya adalah rumah pasti tenang. Nah, sudah diubah ke bentuk simbolik. Nah, karena sudah diubah ke bentuk simbolik semua, berarti sudah beres. Kemudian proses yang kedua adalah menentukan pakai bukti langsung tak langsung, tapi karena di soal sudah ditentukan suruh pakai semuanya, berarti langsung ya. Saya masuk ke step 3, menggabungkan dia menjadi formula yang utuh. Nah, menggabungkan formula yang utuh caranya bagaimana Bu? Ikut pola ini. Nah, ini dipakai terus ya, diingat-ingat terus. Jadi ikut pola ini. Di sini kan premisnya ada 2, berarti cuma premis 1 dan premis 2 saja, sudah tutup kurung gitu. Premis 1 dipasang P maka Q, ya toh? Dan konjungsi premis kedua negasi P, sudah terpasang. Kemudian implikasi negasi kemudian C-nya adalah negasi Q, sudah dipasang. Ini berarti sudah menata formula utuhnya gitu ya. Ini gimana Bu untuk yang kontraposisi kontradiksi? Anda bisa lihat, tinggal dipasang sesuai pola ini. Jadi negasi C, berarti kan C-nya kan negasi Q, berarti negasi Q. Implikasi, tinggal diluruskan ya. Kemudian negasi dari bla bla bla, berarti negasi dari premis 1 dan juga premis 2. Sudah ditata dulu gitu ya. Kontradiksi gimana? Sama persis. Ini lihat, premisnya kan kita ada 2, berarti ini dari premis 1, konjungsi, ini dari premis 2, terus kan sudah nggak ada lagi premis yang lain, berarti langsung ini kita tambahkan dengan negasi C, dan di sini konjungsi dan negasi dari negasi Q. Sudah ditutup kurung, maka 0. Udah beres kan? Gitu. Jadi sudah ditata nih formulanya gitu. Setelah formula sudah ditata, barulah kita nanti akan masuk ke proses pembuktian. Jadi kalau cuma diminta untuk buat normalisasi dengan menggunakan bukti tak langsung, metode kontraposisi misalkan, ya cukup yang baris kedua ini aja yang dibikin gitu, yang lainnya nggak usah.
gitu ya. Karena ini tadi di soal suruh semuanya, saya tuliskan ketiga-tiganya gitu ya. Next, oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Oke, untuk proses pembuktiannya seperti ini. Sebentar. Baik, yang pertama menggunakan metode pembuktian langsung. Pada metode pembuktian langsung ini, nah, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa proses pembuktian itu berjalan dari kiri ke kanan. Jadi kita akan ibaratnya bagian kirinya itu modal, terus nanti kita akan berjalan ke sebelah kanan. Nah, untuk yang cara satu itu adalah kesimpulannya tidak ikut dinormalkan. Jadi yang dinormalkan hanya bagian kiri dari implikasi ini saja. Nah, ketika bagian kiri bagian kiri saja yang dinormalkan atau kesimpulannya tidak ikut dinormalkan, maka harapannya nanti setelah bagian kiri ini kita normalkan, maka nanti akan diperoleh bentuk terakhirnya adalah si kesimpulan ini. Kalau bentuk akhirnya itu kesimpulan, berarti valid. Kalau enggak, berarti tidak. Jadi ini sebenarnya menggunakan cara yang ini. Nah, cara yang kelima. Jadi setelah disederhanakan ke bentuk normal yang paling sederhana, kita akan cek apakah hasil akhirnya itu sama dengan kesimpulan atau tidak. Kalau sama, berarti valid. Kalau enggak, berarti enggak valid. Itu cara yang pertama ini. Silakan dilihat. Untuk cara yang pertama bisa kita lihat ini jelas bukan bentuk normal. Kemudian di sini kan masih ada implikasi. Berarti saya ganti dulu atau saya ubah bentuk implikasinya menggunakan hukum implikasi, dia ekuivalen dengan negasi P atau Q. Sudah ya. Kemudian sampai sini kita belum memperoleh hasil yang sama dengan kesimpulan. Karena kesimpulan mintanya negasi Q. Setelah itu coba kita uraikan dulu kalau gitu. Ini kan ada disjungsi, ini kan ada konjungsi gitu ya. Padahal ini kan sebenarnya sudah normal ya. Normal konjungsi kan ini. Ternyata setelah normal konjungsi belum bisa diperoleh ini. Coba deh sekali lagi gitu. Saya coba. Misalkan ini didistributifkan, nanti jadinya apa? Gitu. Setelah didistributifkan, hukum distributif ini berarti kan disjungsinya sekarang jadi di tengah ya. Ini yang masuk ke sini negasi P. Ini juga sama, konjungsi negasi P. Setelah itu ini ternyata negasi P dan negasi P menurut hukum yang sekali lagi via tabel yang tadi itu, dia menggunakan hukum idempoten, kita simpulkan dia adalah negasi P. Jadi negasi P dan negasi P itu ya kan saya dan saya, ya saya gitu kan ya. Jadi ya negasi P gitu. Kemudian yang belakang sudah nggak bisa diotak-atik lagi. Jadi tetap Q dan negasi P. Nah, karena sudah bentuk ini sudah normal juga, normal disjungsi kalau yang ini. Kalau yang ini normal konjungsi. Dibuat normal konjungsi sudah, dibuat normal disjungsi sudah, sama-sama tidak bisa menghasilkan negasi Q. Oh, karena baris terakhir sudah tidak dapat dinormalkan menjadi bentuk normal lain yang lebih sederhana, berarti kita simpulkan dia tidak valid. Kenapa? Ini boleh ditulis nih, nanti kalau mengerjakan ini ditulis. Kemudian karena tidak dapat lagi disederhanakan menjadi bentuk kesimpulan, jadi sudah nggak bisa diotak-atik gitulah kasarnya ya. Maka disimpulkan argumen di atas tidak valid gitu. Jadi argumennya tidak valid. Nih contoh yang pertama. Kemudian contoh yang selanjutnya. Oh ya, masih sama contohnya tapi menggunakan cara yang kedua. Nah, kalau menggunakan cara yang kedua itu kesimpulannya ikut dinormalkan. Jadi diikutkan dinormalkan. Kalau kesimpulan ikut dinormalkan berarti yang dituju apa dong, Bu? Kalau kesimpulan ikut dinormalkan, cara 2 berarti yang dituju atau kesimpulannya hasil akhirnya harus didapatkan suatu tautologi. Jadi cara yang ini nomor 6 tadi. Nah, yang ini. Kalau kesimpulannya nanti berupa tautologi atau 1, maka disimpulkan argumennya adalah valid gitu ya. Saya lagi silakan Anda sambil menyanding menyanding tabel yang dulu saya kasih itu supaya Anda bisa mengikuti pembahasan ini karena ada banyak hukum-hukum yang nanti terlibat. Jadi silahkan sambil nyanding tabel atau materi dari pertemuan keempat.
Nah, untuk cara 2, kalau kesimpulannya ikut dinormalkan, prosesnya sama ya. Anda bisa telah seret dari sini ini. Oh, ini mana aja yang masih berupa implikasi. Jadi implikasi diubah dulu. Oh, ini kan ini ada di dalam kurung nih. Ini kita ganti dulu. P maka Q, ini P maka Q, kita ubah bentuk implikasinya menjadi disjungsi. Nah, ini yang ini tetap aja dulu nggak apa-apa ya. Ini hukum implikasi. Selanjutnya yang dalam sudah dibenerin, berarti kita buang implikasi yang di luar. Implikasi yang di luar ini berarti ibaratnya yang depan ini satu grup, yang belakang satu grup. Berarti negasi dari grup depan, kemudian disjungsi dari grup belakang. Sama kayak ini. Nah, P maka Q berarti kan negasi dari grup depan disjungsi Q. Itu cara mengubah hukum implikasinya ya. Setelah sudah, kemudian kita rapikan. Kan sudah nggak ada lagi implikasinya tuh. Tinggal kita rapikan. Seperti yang tadi saya jelaskan. Merapikan artinya memasukkan negasi-negasi yang ganda, hukum-hukum De Morgan kita rapikan dulu. Nah, ini kan satu tim ya, hati-hati. Ini kan di dalam kurung, ini kan konjungsi. Berarti negasi ini ketika masuk berarti menjadi seperti ini, negasi dari grup depan. Terus konjungsinya berbalik arah menjadi disjungsi. Kemudian negasi dari negasi P. Yang belakang masih tetap gitu. Dasarnya apa? Hukum De Morgan. Bu, apakah hukum-hukum ini harus selalu ditulis? Kita tulis aja ya, supaya nanti semakin hafal hukum-hukumnya gitu. Makanya harus agak lebih rapi ya di sini ya, harus agak lebih teliti ya. Pelan-pelan sambil diresapi ya, sambil dicek pelan-pelan. Kemudian sekali lagi masih ada negasi ganda, kita rapikan. P, nah ini berarti kan menurut hukum De Morgan dia akan berbalik, negasi jadi positif. Kemudian kok positif? Menjadi hilang negasinya. Kemudian ini disjungsi berbalik menjadi konjungsi. Negasi Q berarti masuk ke sini gitu ya. Negasi P, negasi ganda, kemudian negasi Q gitu. Ketika ada satu baris yang berasal dari dua hukum yang berlaku atau yang bekerja itu dua hukum, ya kita tulis dua-duanya. Jadi di sini ini tadi berlaku hukum De Morgan dan juga berlaku negasi ganda, maka ya kita tulis dua-duanya gitu. Selanjutnya di sini ada konjungsi, di sini ada disjungsi. Coba kita bongkar kalau gitu. Dibongkar tuh gimana Bu? Pakai sifat distributif, didistributifkan. Jadi kita peroleh P disjungsi P, kemudian ini konjungsinya jadi di luar karena dibongkar. Kemudian ini P atau negasi Q. Ini kebalik ya, harusnya negasi Q atau P. Iya nih, tapi nggak apa-apa, sama aja kan, bolak-balik tetap sama, komutatif gitu ya. Oke, yang belakang tetap. Terus ini P atau P menurut hukum idempoten ya hasilnya tetap P. P atau P ya. Yang ini tetap, yang belakang juga tetap. Selanjutnya ini karena ini kita punya kurung, di sini hukumnya konjungsi, di sini hukumnya disjungsi. Coba kita bongkar sekali lagi ya. Ini grup, ini formula, ini formula, ini formula. Kita bongkar hukum distributif ya. Sampai sini ini boleh di pause nih videonya kalau mau dipentelengin. Kalau dilihat, diteliti, silakan dicek. Ini P dengan negasi Q, kemudian konjungsi P atau negasi Q ini dengan negasi Q. Jadi disambungkan. Sudah sampai sini kita bisa sederhanakan. Ini tadi distributif ya, terus ini dari sini ke sini adalah negasi Q atau negasi Q tetap negasi Q menggunakan hukum idempoten, yang lain tetap seret. Terus kita peroleh P atau negasi Q dan P atau negasi Q kan sama persis. Berarti menggunakan hukum idempoten juga dia tetap hasilnya adalah P atau negasi Q. Nah, sampai sini ini kan sudah yang paling sederhana kan, udah nggak bisa diotak-atik lagi kan, karena sudah nggak bisa diotak-atik lagi, padahal harusnya menghasilkan suatu tautologi atau menghasilkan satu tautologi itu satu. Jadi kalau Anda punya hukum tautologi silakan lihat di tabel. Tautologi itu terjadi ketika P atau negasi P. Jadi ada suatu argumen disjungsi dengan formula disjungsi dengan negasi formula, itu akan menjadi tautologi gitu. Nah, karena ini nggak ketemu tautologi, maka disimpulkan argumen di atas tidak valid gitu. Tetap sama harusnya dengan cara apa saja, nanti dengan metode apa saja. Kalau sekali tidak valid ya tidak valid gitu ya.
Tidak valid, tidak valid. Nanti akan saya kasih contoh yang hasilnya valid ya. Selanjutnya, untuk yang pembuktian tak langsung dengan jenis kontraposisi. Dengan jenis kontraposisi, sekali lagi tadi sudah kita susun ya. Sekali lagi sudah kita susun tadi. Kalau kontraposisi seperti ini gitu. Nah, sayangnya kalau kita menggunakan jenis kontraposisi, nggak mungkin dong kalau kesimpulannya tidak ikut dinormalkan, karena pada saat kita melakukan pembuktian dengan jenis kontraposisi, artinya kan kita sudah membalik tempatnya si kesimpulan kan, maka yang depan ini sekarang statusnya dia menjadi fakta gitu, yang negasi-negasi Q ini menjadi fakta, yang belakang ini dia menjadi suatu kesimpulan gitu. Nah, kalau kesimpulannya tidak diikutkan kan aneh gitu kan ya. Karena yang sekarang menjadi fakta yang depan ini doang, maka nggak bisa kita pakai cara satu. Selalu akan kita pakai cara dua untuk yang normalisasi ini. Jadi kesimpulannya selalu ikut dinormalkan gitu. Silakan Anda telaah ini ya per item. Silakan dicek apakah benar ini sifatnya ini dari sini ke sini, kok Bume bilang ini hukumnya idempoten dari mana gitu. Silakan dicek dan kesimpulan akhirnya ternyata adalah ini. Sama ya, bahwa kita tidak menemukan hasil tautologi, berarti dia tidak valid gitu ya. Silakan dicek nanti. Selanjutnya kok ini tabel kebenaran, sorry ya, ini salah ya, bukan tabel kebenaran yang ini. Ini harusnya adalah normalisasi. Oke, salah yang ini, nggak konsen. Harusnya normalisasi ya, nanti silakan diralat sendiri. Normalisasi dengan metode pembuktian tak langsung dengan jenis kontradiksi. Nah, sudah ditata sama kayak tadi itu ya, sama kayak tadi. Kemudian cara satu, kesimpulannya tidak ikut dinormalkan. Lah ini, kalau ini kan memang sejak awal kesimpulannya sudah diungsikan ke kiri. Jadi memang sudah jadi bentuk ininya, sudah jadi bentuk premis, pindah ke premis gitu kan. Maka ini kita normalkan, nanti harusnya hasilnya adalah 0. Kalau dapat 0 berarti valid. Kalau nggak dapat 0 berarti nggak valid gitu. Nah, ini setelah dinormalkan, ini Anda bisa lihat di sini ada implikasi satu dinormalkan menjadi seperti ini. Kemudian negasi P dan negasi Q ini sudah menjadi Q, negasi ganda, hukum implikasi. Kemudian ini didistributifkan. Setelah didistributifkan, ketemunya ini, kalau ini dibongkarnya begini, ini kan konjungsi, ini disjungsi. Saya mau bongkar disjungsinya, jadi yang depan yang dibongkar, yang belakang utuh. Jadi negasi P dan belakang, kemudian disjungsi Q dan belakang. Jadi yang dibongkar yang depan gitu ya. Kemudian ini ini Anda bisa cek Q-nya saya putar ke depan, jadi hukumnya komutatif. Kemudian dari sini ke sini, ini kan P dan negasi P, berarti P. Q-nya tetap ini harusnya Q, P dan Q. Ini P dan Q. Biar saya coret dulu. Sebentar, biar saya coret dulu. Harusnya nggak pakai negasi itu yang di situ. Ini salah nih. Ini salah. Ini harusnya negasi yang di sini ya. Nah, negasi P dan Q. Kemudian ini juga sama Q dan negasi P, berarti kan sebenarnya sama. Berarti di sini ada satu baris lagi gitu ya. Ada satu baris lagi. Negasi P dan Q. Bisa nggak nih? Gini ya. Oke. Di sini hukum yang berlaku adalah ini kan tukar ke depan, berarti komutatif. Jadi hukum sifat komutatif dan juga pakai hukum idempoten juga sekali lagi. Jadi dua yang berlaku, hukum sini sifat komutatif, kemudian hukum idempoten juga. Sifat komutatifnya dipakai untuk memutar ini, kemudian hukum idempotennya dipakai untuk menghilangkan salah satu ini. Jadi negasi P dan Q, disjungsi negasi P dan Q juga, berarti kan hukum idempoten gitu ya. Nah, sudah, karena baris terakhir sudah nggak bisa dinormalkan lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana, berarti nggak bisa dapat kesimpulan, maka argumennya tidak valid
gitu ya. Next, untuk yang cara 2 sama, ini masih salah lagi nih, sorry copy paste nya nggak bener nih. Nah, untuk yang bukti tak langsung kontradiksi dengan cara yang kesimpulannya ikut dinormalkan, misalkan ini untuk yang ikut dinormalkan Anda bisa cek set ini ya, berarti nolnya diikutkan. Lihat bedanya, kalau ini kan nolnya nggak diikutkan yang bagian ini ya, tapi yang ini diikutkan, ikut dinormalkan, berarti ini negasinya nanti implikasi nanti dihilangkan. Mana ya, sebentar, nanti kan implikasinya kan tidak ikut implikasinya ini nanti akan diubah, kemudian implikasi yang ini juga diubah, satu-satu ngubahnya boleh ya. Ini dari sini ke sini menghilangkan negasi ganda dulu, setelah itu dari baris 1 ke baris 2 ini dia mengubah yang implikasi bagian sini, baris 2 baris 3 mengubah implikasi yang ini, berarti negasi dari yang depan, belakang, dan seterusnya. Anda bisa ikuti, bisa cek hasil akhirnya adalah P atau negasi Q. Loh Bu, kok hasilnya nggak sama dengan ini? Yang ini negasi P dan Q, kok yang ini P atau negasi Q? Tidak masalah meskipun hasilnya berbeda, tapi kesimpulannya kan tetap sama. Kesimpulannya apa? Bahwa dia itu tidak valid gitu loh. Jadi masalah hasil akhirnya tidak sama sebenarnya tidak apa-apa, yang penting kesimpulan bagian kalimatnya ini yang harus benar. Kalau satu tidak valid, satunya juga otomatis tidak valid, seperti itu ya. Karena ini nggak ketemu tautologi, maka hasilnya tidak valid. Kira-kira seperti itu. Nanti dicek ya satu persatu. Terakhir, karena ini sudah panjang sekali videonya, saya berikan Anda contoh yang kedua di mana hasilnya adalah hasil yang valid. Jadi ini soalnya soalnya berbeda, tapi sama diminta menggunakan teknik normalisasi dan juga metode pembuktian langsung maupun tak langsung. Langsung kita cek. Yang pertama ya, nanti silakan Anda telaah. Ini premisnya ada 3 nih. Jika Umar bekerja, maka reputasinya baik. Jika reputasinya baik, maka karirnya meningkat. Nah, karir Umar tidak meningkat, berarti dapat disimpulkan Umar tidak rajin bekerja. Berarti kan premisnya ada 3 nih. Premisnya ada 3. Nah, bisa dilihat ya, ini premisnya ada 3. Setelah itu mengubah ke bentuk simbolik, telah dulu mana klausanya. Rajin bekerja, reputasi baik, karirnya meningkat, karir tidak meningkat, tidak rajin bekerja. Ada 3 klausa utama, berarti PQR. Kemudian diubah ke bentuk simboliknya ya. Nah, sudah. Setelah itu digabung menjadi formula utuh. Ini karena tempatnya nggak cukup, nggak saya tulis nih ya. Jadi premis 1, premis 2, premis 3, kemudian konklusi. Ingat, kita harus menetapkan mana premis, dan mana konklusi. Kalau Anda tidak bisa menentukan mana premis, mana konklusi, buyar nanti ya. Dan harus hati-hati mengubah ke bentuk simboliknya. Nah, ini dia. Untuk teknik normalisasi dengan pembuktian langsung, cara 1 Anda bisa cek. Cara 1 ya, cara 1 tadi diingat, kalau cara 1 itu adalah konklusi tidak diikutkan. Maka yang dinormalkan cuma bagian kiri saja. Nah, dinormalkan, ketemunya adalah negasi P. Menggunakan hukum simplifikasi. Ini sebenarnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut untuk hukum simplifikasi itu di pertemuan ke-7 ya. Jadi kenapa kok bisa negasi P dan negasi Q dan negasi R, kenapa tiba-tiba menjadi negasi P, itu hukumnya adalah simplifikasi ya. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan ke-7 gitu ya. Jadi karena ini hasil akhirnya bisa mengarahkan ke bentuk yang sama dengan konklusi, berarti kita simpulkan dia valid. Nih, karena normalisasi terakhir memberikan hasil seperti yang diminta pada kesimpulan yang diminta, kok bulat sih kalimatnya. Karena normalisasi terakhir memberikan hasil seperti pada kesimpulan yang diminta, harusnya begitu ya. Maka disimpulkan argumen di atas valid. Kemudian, nah untuk cara 2 agak lebih panjang nih. Kenapa? Karena diikutkan ininya. Nah, Anda bisa lihat set ini ya. Set semua prosesnya dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini sampai sini Anda bisa memperoleh hasil ini negasi Q atau negasi Q itu menurut hukum di tabel adalah 1 kesimpulannya. 1 itu tautologi hukumnya. Ini 1 atau formula atau 1 atau sesuatu, 1 disjungsi sesuatu, itu kesimpulannya adalah 1, ekuivalen dengan 1. Jadi kalau 1 atau P ya 1 atau Q ya
satu gitu. Artinya tautologi. Satu itu kan pernyataan yang selalu benar. Jadi menurut hukum menurut hukum identitas ini kesimpulannya adalah satu. Nah, karena dia hasil akhirnya adalah suatu tautologi, maka disimpulkan argumen di atas adalah valid gitu ya. Jadi pakai cara satu, cara dua valid. Bagaimana dengan kontraposisi? Nah, ingat kontraposisi itu kan hanya bisa menggunakan cara dua. Jadi kesimpulannya diikutkan ini. Jadi semuanya ikut seret, langsung dinormalkan, ketemunya adalah satu. Tautologi. Jadi kesimpulannya valid. Dengan menggunakan, ini lagi salah ya. I'm so sorry. Nanti saya ubah yang di PDF-nya saja. Di PDF-nya nanti biar saya ubah. Untuk yang ini, nah ini harusnya normalisasi ya. Pembuktian dengan jenis kontradiksi. Nih, cara satu. Kalau cara satu ini tidak diikut, cara satu kesimpulannya tidak diikutkan. Kalau tidak diikutkan berarti kan harusnya kita akan memperoleh hasil 0 kan. Nah, memperoleh hasil 0 ini Anda bisa lihat proses dari ini. Set semuanya kesimpulannya dapatnya adalah 0. Gitu. Jadi dia valid. Nah, selanjutnya untuk yang cara 2 mirip, tapi nolnya diikutkan ke barisan yang di tengah, yang dinormalkan gitu. Bagaimana efeknya? Ya, jadi seperti ini. Nolnya diikutkan, berarti lebih panjang. Terus nanti kok bisa hilang, Bu? Nah, kan pakai hukum identitas dia sebenarnya hilang. 0 itu pakai hukum identitas hilang. Kalau Anda lihat ini kan penghubung utamanya kan ini 1, 2, 3, 4 kan disjungsi semua. Menurut hukum identitas, nolnya hilang setelah ini. Nanti cek di tabel ya. Setelah ini diteruskan ke bawah, hasil akhirnya adalah 1. Sehingga kita simpulkan dia adalah argumen yang valid gitu. Sudah selesai. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Agak panjang memang, harus hati-hati karena ini cukup rumit. Silakan diulang beberapa kali, nanti ada latihan yang bisa Anda gunakan untuk memperdalam pemahaman Anda gitu ya. Terima kasih dari saya itu. Silakan Anda bertanya di forum, nanti akan saya buka di LMS gitu ya. Terima kasih, saya tutup materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.